Tarik, itu bener kamu? Iya, ini aku. Kok kamu bisa di sini sih? Aku datang untuk mengobati rasa rindu kamu ke aku. Ras, aku datang untuk melamar kamu, Ras. Bener? Iya, kamu mau nggak? Mau. Bener? Iya. Mau. Iya, mau sekali. Aku cinta kamu, Tarik. I love you. Mwah. Mwah, Tarik. 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 Ras, bangun. Ras. Apa meneh? Bangun tuh kamu itu. Udah siang. Tarik. Tarik, aku cinta kamu. I love you. Kamu itu teriak-teriak itu ngapain? Kayak orang gila aja. I love you, mau kawin. Sadar. Bangun. Mimpi toh, Bu. Ya mimpi, kamu teriak-teriak dari tadi kok. Duh, Bu. Tadi tuh Tarik udah hampir mau ngajak aku nikah. Tarik, penulis dari Jakarta itu. Iya. Orang yang paling pengen aku temui. Orang nggak kenal kok kamu mimpi-mimpikan itu loh. Kata orang kan, mimpi juga bisa jadi kenyataan, Bu. Ya itu kata orang, mimpi bisa jadi kenyataan. Tapi kalau kamu mimpi nggak mungkin jadi kenyataan. Udah bangun. Udah siang. Perawan kok tanya awan. Sana mandi sana. Ya juga sih. Udah sana. Kok masih di situ aja? Malah mau siapa? Tarik lagi. Jo, ini yang terakhir kali. Yang lain nanti disimpan di gudang ya. Oh, siap, Pak. Jangan sampai kehujanan loh ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Alah, alah, alah. Iki zaman apa toh ya? Ah, perawan kok tangannya awan. Wah, Jan. Ya habis tadi subuh masih ngantuk banget, Pak. Jadi ya tidur lagi deh. Ya udah, nanti Bapak minta tolong. Kamu ke kota, ke toko Aliong. Tolong ambilin onderdil mesin penggilingan padi ya. Aduh, kenapa ndak Bapak aja sih? Atau suruh Parjo? Wah, janduk, woi itu. Bapak itu nggak bisa ninggalin penggilingan padi. Parjo itu juga bantuin Bapak ya. Wes Laras, ambil aja. Pakai motor kamu kan bisa cepet. Tapi nggak usah ngebut, hati-hati ya. Oke. Jangan lupa makan. Nah, itu sih ndak usah diingetin, Bu. Kalau makan aja inget. Pak, darian yuk. Masa apa? Bubur. Gua kangen juga sama kota ini. Apanya? Sama-sama panas kayak gini. Ini mah beda. Bro, kita naik kandong aja yuk. Nggak mau. Nggak ada taksi apa di sini? Kalau taksi sini nggak berlaku. Yang berlaku itu andong. Andong itu segalanya. Ya udah. Tapi aku maunya nginepnya di hotel. Nggak mau di tempat yang murah. Ya udah, enakan di Sostro Wijayan aja ya? Bagus tuh. Itu kan nama hotel. Bukan, itu kampung turis. Penginapan murah. Ah, nggak mau. Itu nggak banget. Kan lo tahu sendiri gue nggak bisa tidur kalau tempatnya tuh kotor, tempatnya jorok. Ya, gue nggak maksa lo ikut gue kok. Tapi kan kalau lo tuh mau kerja kantoran, nggak bakal kayak gini kan? Nggak bakal pergi-pergi nggak jelas. Udah deh, kita baru sampai. Jangan ribut, oke? Bro, tuh andong, yuk. Ayo. Yuk. Gimana? Novelnya Tarik udah keluar belum? Udah, ada di tempat temanku di Malioboro. Nanti tak ambilkan.
Gimana kalau ambil sekarang aja? Yuk. Wah, jangan sekarang Laras. Aku bisanya sekarang. Yuk. Ya wis, nanti tak antar aja ke rumah. Dah, aku udah nggak tahan buat baca novel terbarunya Tarik. Bambang lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Bambang. Mau cari buku apa? Enggak, Mus. Aku kesini pengen ketemu Larasati. Bukan nyari buku apa ketemu sama kamu. Ras, kebetulan kita ketemu di sini. Udah apa toh Mas Bambang? Aku udah mau pergi. Oh gitu toh? Ya sudah ya. Aku antarkan sekalian. Udah usah. Kita mau naik motor kok ya Mas ya? Aduh. Laras. Kamu kenapa toh selalu nolak ajakanku? Niatku kan baik, supaya kita selalu dekat. Iya toh? Niat baik. Kalau ada pamrihnya buat apa? Sama aja bohong. Loh, itu kan bagian dari PDKT. Udah. Yuk, Mus. Kita Loh, pergi. Ras. Mus. Toko saya. Langsung. Nanti aku ke rumahmu ya, Ras. Kok kayak gini sih kamarnya? Mana betah. Gue gak bisa tidur, Rik. Udah, coba aja dulu. Dia dulu deh. Gue capek tuh gak denger ya. Jem, gue kembali baru dulu ya. Oke, Bro. Gue istirahat ya. Nah terus gue gimana? Ya lo istirahat aja. Ntar juga istirahat kok. Tapi gue lapar, Rik. Oke, Bro. Laras, kenapa toh kamu itu nggak mau dilamar sama Mas Bambang? Orang tuanya itu kan kaya, jadi kamu itu nggak perlu susah cari makan. Udah usah ngomongin dia. Gak penting. Dia itu orang yang paling males yang pernah aku lihat. Ya, walaupun orangnya kayak gitu, tapi yang ngantri dilamar sama dia itu banyak. Kalau ada yang mau nikah sama dia, itu orang bodoh doang. Laganya yang sok kaya itu loh. Sombong. Dan nahan aku. Alah, Nih Mas, bukunya Mas. ini novelnya. Akhirnya ada juga. Ya, tapi mahal, 50.000. Hah? 50.000? Yang bener aja Mas, di toko aja udah segini kok. Ya emang segitu harganya. Ah, sudah dibayar saja. Lagian kan kamu nunggu ini sudah lama sekali toh. Ya udah, demi idola uang tidak jadi masalah, ya toh? Nih, tak bayar. Ya. Oke, ya Mas. Makasih. Lucu kan? Judulnya Aku Tunggu Kau di Perapatan Kencur. Alah, dasar penulis semuanya itu tukang tipu. Emang ceritanya soal apa toh? Katanya sih ceritanya tentang cewek dan cowok yang udah dijodohin, tapi ternyata mereka sadar bahwa mereka ini tidak bisa bersatu. Alah, picisan banget. Tapi seru. Itu tuh pasti pengalaman pribadi. Apa jangan-jangan Tarik sudah dijodohin ya? Ya, jangan-jangan malah dia itu sudah nikah, sudah kawin, sudah punya anak. Bus, kamu nih ngawur. Belum tahu? Yuk ah. Ya. Gue tuh nggak mau kalau dia tuh jadi seorang penulis. Gue maunya dia tuh kerja kantoran. Dia pernah kerja kantoran. Hanya kuat berapa lama? Seminggu. Tapi pas dia ntar nikah sama gue mau dia kerja di kantor bokap gue. Kalau dia nggak mau, gimana? Tahu deh. Suwe saya katon umpamakna wit
wiwitan kang gedhe tinutuhan tan bisa mati meraja saya semi. Assalamualaikum, ulun. Weh, Jangan apik tenan tembangane, Bapak. laras daripada nganggur ya ta. Wah, kedatangan tamu agung ini. Pantesan tadi rumah kemasukan kupu. Gak tahunya yang datang Mas Bambang. Calon mantu, Pak. Oh, Bu, Bu, ini loh ada Mas Bambang. Mas Bambang, baru tadi siang dibicarakan ya Pak. Datang malamnya, jodoh itu Mas. Biasa, Bu. Kesini kangen sama Larasati, Bu. Ya tentu saja kangen sama Larasati, mosok kangen sama bapak ya toh, bisa friend sama ibu ya. Nggak lucu. Larasati mana, Pak? Gak lucu. Tanya ibu. Larasatinya mana, Bu? Ya Ibu lihat dulu di dalam ya. Nggak lucu loh Pak. Bentar ya Mas Bambang. Monggo, Bu. Sudah, sekarang kita bicara yang lucu-lucu. Ini lucu bener kalau ini ya. Ya. Sambil ngopi. Walah, Ndok. Kalau baca novel kok kayak nggak bergerak gitu. Aduh Bu, itu lagi nanggung. Gak usah diganggu dulu toh. Itu di depan ada Mas Bambang. Udah, biarin aja, Bapak yang handle. Bilang aja aku tidur, Bu. Ya, nggak enak, Ndok. Udah enak kasih ayam aja, Bu. Mas Bambang itu serius sama kamu. Dia mau lamar kamu loh. Udahlah, Bu. Bilang aja aku udah tidur, capek gitu. Kamu nanti dimarahi sama bapak. Alah, kayak Bapak mau aja aku nikah sama Mas Bambang. Bilang aja, Ibu kan yang pengen aku nikah sama Mas Bambang. Anak nggak tahu diuntung kamu. Apa untungnya, Bu, nikah tanpa cinta? Mau jadi apa coba rumah tangganya? Wah, ngeyel terus. Kayak bapakmu itu hobinya cuma ngeyel terus. Ya wis, tak temuin sendiri. Ceritanya bagus banget deh. Yang ku tahu kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Jim, gue kan mau jalan-jalan nih. Lu ajak ke kemana kek? Elah men, kalau tau bikin repot gini kenapa lu ajak kemarin? Ya gue tahu akibat kalau gue tolak. Keluarga dia sama gue itu udah dekat. Jadi gue nggak bisa realistis lah. Oh iya bro, hari ini gue mau pastor kelitik kan. Emang dia mau ikut? Lo lebih sabar lah menghadapi dia, ya? Kalau dia ngamuk emang mau lu tinggal apa? Ya lo tau lah cara mengatasinya, ya kan? Oh ya sob, di situ ada duit, lo pakai aja. Kali aja lo mau belanja. Bener nih. Thank you men. Gue coba dulu ya. Yoi. Halo, oke, gue jalan. Dadah. Iya. Tarik, tunggu. Buat apa gue tuh selalu nurut sama lo kalau lo tuh selalu ninggalin gue? Hargain gue dong. Gue tuh udah banyak ngalah ya buat lo. Bukannya sebaliknya. Gue cuma minta satu hal. Hargain gue. Sedikit aja. Susah. Bukannya itu omongan gue. Jangan mulai nyebelin deh lo. Bukannya lo duluan. Kalau bukan karena kita tuh dijodohin, gue gak bakal mau ikut pergi sama lo yang gak jelas kayak gini. Untungnya. Ya udah deh, mendingan lo pulang aja. Ini dunia gue, jadi nggak ada yang bisa ngelarang gue. Ini soal prinsip. Prinsip yang lama-lama bisa ngebunuh diri lo sendiri. Ini sebuah prinsip. Jadi gue rela mati sekalipun. Keras kepala banget sih lo. Lo tau gue kan? Setidaknya lo bisa berubah sedikit aja buat gue. Apa sih selama ini gue nggak nurut sama lo? Gue banyak ngalah tau gak? Gue seneng pekerjaan gue, dan gue nggak bisa nurutin lo.
Udah, pergi aja dan gak usah balik lagi. Gak usah pulang sekalian. Berpikirlah dewasa. Lo tuh yang kayak anak-anak. Berpikirlah lebih keras. Lihat diri lo. Baru komentar orang lain. Gini loh. Lain kali kalau Bambang kesini, itu kamu temui, ya. Meskipun kamu itu ndak suka. Apa namanya udah ngasih harapan Pak sama dia. Nanti disangkanya aku suka lagi sama dia. Ya enggak, no. Justru kalau kamu nyuekin dia, nanti dikira bermusuhan, ya toh? Apa bapak ini juga suka kamu kawin sama si cecunguk Bambang itu? Supaya nanti kalau kamu itu menolaknya, dia itu tidak sakit hati. Kan begitu, ya toh? Bapak takut ya sama orang tuanya. Aku Oh, ya enggak. Masih sama-sama makan nasi kok takut. Kalau dia itu sudah makan tiang listrik, bapak baru takut, ya toh? Pak, memangnya kurangnya Bambang itu apa? Sudah sarjana, pinter lagi. Bu, orang itu suka bukan karena gelar, apalagi karena hartanya, tapi harus karena hatinya. Iya kan, Pak? Oh, Bapak itu kebanyakan ngajarin yang nggak bener sama anaknya kok ya. Peter, Bu. Si Larasati itu kan sudah gede. Dia itu sudah bisa mikir mana yang benar, mana yang salah. Ya kan, Dek? Terus salahnya Bambang itu di sebelah mananya? Yaudah, pokoknya aku mau ke kota dulu. Udah usah dibahas lagi itu. Ya, Pak? Ya. Hati-hati. Ya. Dok, jangan ngebut ya. Ya. Mbak, cuci tangan di mana ya? Ayo, kasih ya, Mbak. Mbak, Ada apa, Mas? lihat tas saya sama kamera nggak? Aduh, nggak tahu, Mas. Jangan-jangan dibawa lari sama tadi orang yang naik motor, Mas. Yaudah, Mbak. Makasih ya. Iya.
Permisi. Monggo. Baik, mau cari buku apa, Mas? Dongeng, sejarah, novel, semuanya ada di sini lengkap. Maaf Mas, mau nanya. Di sini nggak ada kendaraan yang lewat ya? Wah, kalau di sini tuh angkot sudah punah, Mas. Semua orang di sini tuh punya kendaraan pribadi. Kalau ojek? Nah, ojek ada, tapi biasanya sore atau malam. Oke, kalau gitu. Tapi ada alternatif, Mas. Mas bisa naik truk yang biasanya lewat di sini, numpang truk aja. Ya udah. Makasih ya, Mas. Nggih, monggo. Sopo ya? Aduh, kayaknya aku tuh tidak asing dengan wajahnya. Tapi sopo ya? Siapa tuh, Mus? Enggak, orang itu loh. Aku tuh wajahnya itu tidak asing. Tapi sopo ya? Bukan orang sini kali. Mus, tolong pesenin lagi dong novelnya Tarik. Yang lama-lama juga enggak apa-apa. Soalnya bukuku dipinjam sama temen, sampai sekarang nggak dibalikin. Wah, beres. Pokoknya nanti buat kamu itu tak bungkuske. Oke, ya wes. Tak pulang dulu ya. Ya, hati-hati. Jangan lupa bukuku. Ya, nanti tak tanyain ke temenku. Hati-hati di jalan. Ya, pulang dulu ya. Yuk. Ya. Stop. Numpang nanya, Mbak. Kok mukanya kayak Tarik ya? Kok Mbak tahu nama saya? Emang kamu Tarik penulis novel itu? Iya. Ya Tuhan. Mbak, ya Allah, Mbak, bangun, Mbak, bangun, Mbak, stop, tolong, Mbak, bangun, Mbak, tolongin, Mbak, aduh, Mbak, bangun, Mbak, Ada apa, Dik? pingsan nih, Pak, Loh, kenapa ini? nggak tahu, Pak, tahu nggak, Pak, cewek ini, Pak, Oh, ini putranya Pak Hamid. oh, Ya, tahu rumahnya di mana, Pak, dekat situ kok. anterin saya ya, Wah, saya nggak bisa itu, saya ada acara. Penting banget, lebih penting dari ini. waduh, Pak, gimana caranya nih, Pak, Ya, saya bantu naikin aja. Yuk, ya. Mbak, aduh, tunggu, Pak, tunggu, Pak, mau pegang, Pak, Diikat pakai ini, Mas. Diikat pakai sarung. Ini Mas mau jatuh. iya, Ini loh. iya, masukin aja, Pak, Oh, iya. Ya, awas. Iya. Awas. Pegangan, Mbak. Aduh, repot. Bu, maaf, Bu, mau nanya. Kenapa, Mas? Betul rumah Mbak ini? Siapa kan? Loh, Mbak Laras. Ini Mbak Laras. Benar, Bu, ini rumahnya benar. Iya benar. Mas ini sopo? Siapa tuh, Mas? Enggak, Bu. Tabrakan, kita Enggak, tabrakan. Bu. Tolongin saya, Bu. Apa tuh? Iya. Itu iki Mbak Laras. Bisa, Mas. Hati-hati. Pelan-pelan. Kenapa Mas tabrakan? Bu, ini suara di mana, Bu? Kemana ya? Iya, iki jangan kenapa? Iki kok pingsan? Kenapa, Mas? Enggak tahu, Bu, tiba-tiba pingsan di jalan. Duh, tak bisa. Sampean itu siapa? Pakai gendong-gendong calon istriku. Pak. Nganu sopo? Anunya Bapak, aduh, maaf. Maksud saya calon istri Bapak jatuh pingsan, Pak. Loh, tapi cara sampean itu salah. Pakai cara gini, gendong-gendong calon istriku. Sini kan? Iya, Pak. Bantu, Mas. Mbok, tolong, Mbok. Hei, kamu jangan kemana-mana ya. Tanggung jawab kamu. Monggo, Mbok. Pelan-pelan. Bu, minta tolong ambilkan minum deh, Bu. Tolong dijagain nih, Bu.
Suruh siapa sampean duduk? Lah, tadi nyuruhnya nggak boleh melarikan diri, Pak. Ya tapi ndak duduk. Terus saya nggak boleh duduk sini. Ndak, kalau mau tunggu di luar. Hah, keluar? Saya duluan. Iya, di luar. Nggak sopan. Petantang, petenteng. Kayak preman. Mas. Dipanggil Mbak Laras, suruh masuk. Aku mbok. Kan itu loh masnya. Loh, iya toh? Masiku loh. Pak, saya dipanggil. Misi. Enak aja, aku juga masuk. Jangan-jangan kamu nanti bertindak ndak senonoh. Ayo masuk. Ayo mas. Udah sadar kamu, Ras? Sadar. Diminum dulu. Buset, penggemar gua. Waduh. Sebenarnya itu kamu siapa, ha? Kamu itu bikin rusuh aja di sini. Dan mendingan kamu keluar aja. Keluar sana. Ayo keluar. Ayo sana. Sebenarnya itu kamu siapa, Kamu apa kan Laras? Kok tiba-tiba lihat kamu bisa pingsan? Kamu main guna-guna, Main dukun kamu? Jawab. Kok ada mobilnya Mas Bambang juga ya? Ditanya kok malah diem aja. Bambang. Laras di mana? Ah ini Bu, ini orangnya yang udah bikin Laras pingsan Bu. Bukan Bu, bukan saya, tapi dia Bu. Loh kok malah aku toh? Kowe, dia Bu orangnya. Kowe sapa? Saya tarik Bu. Ya Tuhan. Tarik. Ternyata mimpi Laras itu benar-benar terbukti. Tarik bener kan? Iya, Wah, bener-bener ada. Ya saya ada Bu. Saya manusia. Memangnya sebelumnya bukan. Laras di mana? Laras di dalam Bu. Tadinya saya nggak mau masuk ke dalam, takutnya dia pingsan 3 kali. Tarik silahkan duduk. Mas Bambang lenggah rumiyin. Saya nengok Laras dulu ya. Mari silahkan Monggo. duduk. Silakan. Kamu itu penulis apa? Kamu siapa? Awas kamu macam-macam sama Laras. Ini calon bojo nih, ngerti ora? Yang ku tahu kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Brengsek, handphonenya mailbox terus Jam buruan dong, panas nih. Bentar lagi asik nih. Si Tarik ini juga nggak ada kabar. Paling baterai handphonenya habis. Kayak mas nggak jadi matiin deh. Kalau nggak ada kan nyariin kan? Yaudahlah, jalan aja yuk, lapar nih. 5 menit lagi ya. Buruan. Bentar. Lapar. Ayo jalan. Panas lagi ya. Ih, lama-lama nyebelin nih kayak Tarik. Bentar apa? Untung pingsannya nggak 3 kali. Takutnya nggak bangun-bangun lagi. Kok malah nyumpain saya mati sih? Lagian aneh aja. Udah tahu saya orang biasa. Kayak lihat setan aja. Mas, harusnya tadi sampean itu minta tolong warga. Nggak main angkut sendiri. Saya justru dibantu sama bapak yang bantuin saya. Untung ada motor. Kalau enggak, saya gendong. Ya tapi aku nggak suka sampean itu pegang-pegang kepalanya Larasati. Habis kalau nggak pegang kepala, megang apa, Pak? Pak, emangnya aku bapakmu apa? Nama saya ini Bambang. Sampean tahu ndak? Saya ini anak orang penting di desa ini. Sok penting kali. Mas Bambang, denger ya.
saat ini orang yang paling penting dalam hidupku ada di samping aku. Ya Mas Tarik ini. Pak, dengar tuh, saya orang penting. Laras, kamu enggak apa-apa toh? Tidak apa-apa. Kenalin ini Mustari. Loh, ini Mas Tarik yang penulis novel terkenal itu toh? Pantes, aku tuh tadi bingung. Kok kayaknya aku tuh tidak asing dengan wajahnya. Tapi tak pikir-pikir sopo gitu loh. Ternyata penulis novel terkenal kok ya bisa nyasar di sini toh Mas. Iya ya, padahal juga tadi saya kan ada di toko. Bisa-bisanya ndak lihat Mas Tarik. Oh iya, ada yang bisa nganterin saya ke hotel nggak? Wah, saya bisa Mas. Ayo tak antar. Kayaknya udah mau malam gitu. Gimana kalau Mas Tarik hidup sini aja, ya? Wah, tuh Mas, ditawarin nginep di rumah cewek cantik. Mau aja Mas. Hei, kalau mau nginep itu izin dulu sama Pak RT. Kalau ndak di penginapan, ndak enak nginep di rumah orang yang ada anak perawannya. Aku ini anak perawannya aja ndak repot kok, gak keberatan. Nah, aku setuju. Udah Mas, nginep sini aja. Lagian beberapa hari ini Mas, Larasati itu mimpiin sampean terus. Bahkan yang terakhir Mas, mimpi dinikahi sama sampean loh. Oh iya, bener itu. Keren banget itu. Dah. Nggak usah ngomongin masalah pribadi. Nggak asik. Ini asik banget kok. Kamu yang ndak asik. Ya kalau ndak nunggu bapak, biar lebih asik. Dimakan. Nih, ada gorengan. Wah, Gusti Allah, ini toh yang diceritakan anak saya. Pantesan anak saya tuh sembrendel dan kepencot. Bagus, sampian ganteng sampian itu. Ya ampun kayak gini ya. Pak De, saya juga ganteng Pak De. Ya, kamu juga ganteng. Tapi kalau dilihat dari Kalura, di atas pohon ketutupan tembok dan yang melihat katarak. Baru ganteng itu kan. Nah, kayak gini. Suasana ngobrol-ngobrol kayak gini baru enak, ada bapak. Ini loh Pak, Laras Pak. Masa tadi digendong sama dia ini Pak? Digendong? Nje Pak. Iya, ternyata Pak enak juga ya digendong sama idola aku. Bocah nek mantel, lah wong digendong kok malah seneng. Ya gimana nggak seneng Pak? Wong idola sendiri kok. Oh ya Pak, aku juga udah bilang sama Mas Tarik kalau Mas Tarik suruh nginep sini aja. Boleh ya, please. Wah, enggak Pak. Kalau yang seperti itu saya enggak setuju Pak. Bapak ke tempat Pak RT dulu, minta izin. Betul Bu. Bu, kalau ngerepotin nggak usah, biar saya balik aja ke hotel. Enggak. Bapak mengizinkan kamu untuk nginep malam ini di sini. Ya. Beneran Pak? Oh, benar. Urusan Pak RT nanti yang mengizinkan biar Bapak. Ya. Asik, makasih Bapak. Iya. Nanti tidurnya sama saya. Kan bisa cerita sampai pagi, ya toh? Oh iya Pak, tenang aja Pak. Berbagi pengalaman, ya toh? Kayaknya si Tarik emang sengaja dia matiin handphonenya. Gak mungkin kan HP-nya mati terus kayak gini. Udah lah, kita kasih dia kesempatan. Oke. Jadi gini, gue habis ribut sama dia. Dan dia bilang gue mesti dewasa. Tapi kalau kayak gini, dia kan yang kayak anak-anak. Kalau kayak gini urusannya aku juga bingung harus ngomong apa sama kamu. Kalau gitu, kita balik ke Jakarta besok. Yes, aku nggak bisa ninggalin dia di sini sendirian. Ya udah, gue balik sendiri. Kalau kamu lakuin itu, kalian malah makin ribut nanti. Sekarang gue tuh udah nggak pernah peduli sama perjodohan ini. Pas gue balik ke Jakarta, pokoknya gue harus bilang kalau gue minta bubar. Yes, kalau kamu nyelesai masalah dengan emosi, masalahnya akan selesai. Sejak kapan sih gue nggak pernah emosi kalau ngomong sama Tarik? Dulu aja kita masih baik. Yang ku tahu kau selalu sejukkan hati.
Ngomong-ngomong, kamu tuh dapat inspirasi dari mana toh? Kok kayaknya bisa nulis cerita sebagus itu gitu? Aku aja pernah coba untuk nulis, tapi gak bisa-bisa, susah. Dari mana-mana. Apalagi kalau ada masalah. Cepet banget tulisnya. Berarti harus ada masalah terus dong. Bisa gila kalau ada masalah terus. Pasti masalahnya tuh kebanyakan tentang perempuan ya? Kok tahu? Berarti banyak dong ceweknya. Ah, satu aja. Sah. Siapa? Pacarmu ya? Udah nggak penting. Kenapa? Kan aku mau tahu. Ya nggak penting dibahas. Oh ya. Kapan menikah sama siapa? Mas Bambang itu loh. Bambang? Dia tuh bukan calon suamiku. Juga aku nggak mau sama dia. Nah, dia kan orang penting di sini. Kalau aku ndak milih, itu sama aja aku beli kucing dalam karung. Kalau gitu, kamu bikin sayembara aja. Siapa yang menang, bisa ngawinin kamu. Sayembara? Kamu tuh kayak orang zaman dulu deh. Emangnya zaman kerajaan apa? Ini angkat sih. Mati kali ini orang ah. Kamu belum dapat kabar dari dia? Karena nggak diangkat-angkat itu, makanya gue bilang dia mati. Hari ini pasti dia ada. Dia datang. Pas dia datang, gue udah pergi. Kalau kamu terus emosi seperti ini, masalahnya gak akan selesai. Yas, ngertilah sedikit. Kamu tuh sudah terikat sama dia. Tapi mulai sekarang, gue mau bebas. Gue udah nggak mau terikat lagi sama dia. Mau bebas gue mau pergi kemana, bebas gue mau bersikap apa. Itu bagus. Kenapa sih dari tadi lo tuh belain dia terus? Aku nggak belain, Yas. Aku hanya nggak ingin kalian berdua ribut. Ya tapi lo juga mesti ngertiin posisi gue sekarang dong. Iya, mungkin memang tarik kelewatan. Tapi aku udah paham. Dia dulu emang begitu. Ras, aku langsung pulang ya. Ya jangan dong, masa buru-buru pulang. Aku buatin minum dulu ya. Waduh, repotin nih. Wah, udah apa-apa. Aku seneng kok direpotin. Gedes. Silakan duduk, aku bikin minum dulu ya. Ya, kasih ya. Ini mas. Sini. Sini. Saya bicara sama sampean. Ada apa, Mas? Saya minta sampean pergi dari sini. Loh, kenapa? Saya tidak suka sampean dekat sama Laras. Karena Laras itu calon istriku. Ngerti? Loh, katanya Laras, Mas Bambang itu bukan calon suaminya. Sih, tidak usah alasan. Kalau sampai siang ini sampean tidak pergi, saya akan laporkan sampean ke aparat desa. Jadi begini sih. Kok jadi begini? Semakin lama sampean di sini, terus semakin lama sampean pengaruh Laras, semakin aku juga tidak suka sama sampean. Yaudah, kalau gitu saya pamit dulu sama Bambang. Tidak usah. Biar saya antarkan sampean sampai ke kota. Mas Bambang, ada apa toh? Ini loh Ras, saya mau antarkan dia ke hotel, tapi sekarang. Wong dia jadi masih mau di sini, ya kan? Iya. Kayaknya aku harus balik dulu ke hotel. Iya. Aku ikut ya. Ya ndak usah toh Ras, kamu kan sibuk, kamu di sini aja. Udah aku udah sibuk. Tuh, rasanya aja mau. Ya oke lah kalau begitu. Nih, aku buatin teh spesial buat Mas Tarik. Ras, buat aku mana? Minta aja di belakang sendiri. Gimana? Enak, Pak? Enak. Ayo, ayo berangkat.
cepat. Lucu banget. Kayak kamu. Kok kayak aku sih? Mana aja lu bro? HP lu nggak pernah aktif. Gue dirampok. Oh, pantesan nggak pulang-pulang. Ternyata dapet cewek baru. Ras, kenalin, Jamie, Tias. Ah, Jimmy. Bambang. Jimmy. Temu Tarik di mana? Anu, di jalan. Oh, jadi cewek jalanan. Kasian. Kalau lo tadi belum muncul juga, gue udah pulang. Ya kalau mau pulang, pulang aja kali. Yang mau ikut gue siapa? Buat kemauan sendiri kan? Ras, duduk aja. Gak usah, terima kasih. Saya mau pulang aja. Yuk Mas Bambang, kita pulang. Nanti dulu tuh Ras, enak di sini. Gitu. Ras. Gue pengen ngomong sama lo berdua. Bro, gue cabut dulu. Gue pengen putus. Gue udah gak tahan sama lo. Gue juga gak peduli sama kedua orang tua kita. Gue gak bisa ngajalin hubungan sama cowok yang gak pernah peduli sama gue. Selalu ngabein gue. Oke, kita putus. Selama ini gue bertahan untuk menghormati orang tua kita. Dan sekarang, kita harus berpisah. Ras, kita makan dulu yuk. Enggak ah, aku mau langsung pulang aja. Ya sebentar aja tuh. Kalau dibilang enggak. Mas Bambang, aku tuh nggak suka. Kenapa sih ngusir-ngusir Mas Tarik segala? Kan malu. Loh, siapa yang ngusir, Ras? Gak ada yang ngusir. Aku cuma bilang sama dia, kalau urusan sudah selesai, lebih baik dia pergi. Salah aku. Itu sama aja kan sama ngusir. Apa penting ngomongin orang itu? Kamu juga baru kenal sama dia tuh? Mas Bambang tuh nggak ngerti sih. Susah tahu kenalan sama orang hebat seperti dia. Halah, orang kayak gitu, Ras, cepat lupa sama orang lain. Lagi pula niatnya dia di sini kan jalan-jalan, nggak nyari yang lain, ya toh? Pokoknya aku tetap nggak suka sama caranya Mas Bambang. Titik. Ya biarin aja, sekarepku. Lu jauh-jauh kesini buat mutusin hubungan doang. Ya, yang mau duluan kan Tias. Ini bukan siapa yang duluan, men. Lu juga sih dari dulu nggak tegas. Kalau lu tegas kan bisa lu tolak. Ya, lo sendiri udah tahu kan, masalah dulu nggak usah diungkit-ungkit lah. Yang penting kan gue udah putus sama Tias. Iya, tapi gue minta sama lo. Kita berangkat ke sini bareng, pulangnya pun juga harus bareng. Ya nggak masalah, lo bilangnya sama Tias. Men, lu sedikit pun nggak ada mau balikan lagi sama dia. Lo cari jodoh aja buat dia. Emang gue biro jodoh apa? Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku yang Mas Tarik itu sudah pergi toh. Lawung pergi kok nggak pamit-pamit gimana toh, Dok? Ya gimana mau pamit Pak? Orang diusir kok sama Mas Bambang. Mas Bambang itu nggak mungkin ngusir orang kalau nggak ada alasannya. Ya itu buktinya apa Bu? Diusir kan? Ya alasannya jelas karena Mas Bambang nggak suka sama Mas Tarik. Dia mikirnya Mas Tarik mau ngapa-ngapain aku. Ngapa-ngapain itu gimana? Hah? Gimanain? Di sini kan ada bapak sama ibu. Lagi pula anaknya kan sopan. Itu dia Pak, makanya Laras juga nggak habis pikir. Kok bisa-bisanya Mas Bambang ngusir Mas Tarik? Disangkanya nanti keluarga kita lagi yang ngusir dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Bambang. Monggo lega. Ya, Bu.
Pak. Ya, silakan duduk, Mas. Iya, Pak. Matur suwun. Dok. Shh. Sini, Dok. Sini. Piye to, Ras? Aku datang kok kamu malah masuk. Aku kesini kan pengen ketemu sama kamu, bukan ketemu sama bapak dan ibumu. Tadi gue udah ketemu. Apa istimewanya sih, Dok? Aja ngono toh. Mas Bambang mau ngobrol berdua sama Larasati. Biar bapak dan ibu masuk. Oh, enggak usah, Pak, Bu. Jadi begini, Pak, Bu. Maksud kedatangan saya ke sini ingin memberitahukan, insya Allah besok saya sama orang tua saya ingin ke sini untuk melamar Laras. Apa? Ngelamar siapa? Yo kamu tuh, Ras. Wong pacaran aja udah pernah, hubungan udah pernah. Kok sekarang tiba-tiba ngelamar, piye toh? Duk, yang sopan kamu ya. Maaf loh. Enggak apa-apa, Bu, enggak apa-apa. Ternyata begini ya. Jadi Mas Bambang ini suka sama anak saya Larasati. Iya, Pak, betul. Bapak kan juga sudah tahu, Pak. Dari dulu saya suka sama Laras. Maka itu saya pengen ngelamar Laras supaya cepat jadi, Pak. Mas Bambang, denger ya. Ini tuh udah bukan zaman situ Nurbaya. Jadi semua hal tuh perlu proses. Loh, ini kan juga awal, Laras. Supaya kita lebih dekat. Melamar itu bukan berarti langsung menikah. Ya tapi mau jalin siapa? Aku kan? Begini. Mas Bambang dan kamu Larasati dengarkan ya. Tadi Mas Bambang bilang bahwa melamar itu belum tentu menikah. Jadi kamu tenang saja Larasati, nggak usah takut ya. Oh, enggak, Pak. Maksud saya begini loh, Pak. Maksud saya itu ya langsung menikah aja, Pak. Alah, mencele. Loh, saya ini serius loh, Ras. Saya serius, Pak. Bener, Bu. Saya Iya, serius. ibu seneng kok. Bener, seneng. Kamu jadi mantu ibu. Bunga hatiku. Laras mau kemana kamu? Pak, biarkan saja, Pak. Mungkin Laras kaget, Pak. Ya, yang penting saya sudah ngabari kalau insya Allah besok saya sama orang tua saya mau kesini. Ya, kami akan menerima dengan senang hati dan tangan terbuka. Ya, matur suwun, Pak. Saya akan sampaikan kabar gembira ini ke orang tua saya, Pak. Ya, sampun. Kalau gitu saya pamit aja, Pak. Monggo. Sampaikan salam saya pada orang tua jenengan, nggih. Nggih, matur suwun, Pak. Monggo. Monggo, Bu. Hati-hati Mas Bambang. Nggih, parang. Monggo. Kenapa kamu menangis, Larasati? Apa yang kamu tangisi? Orang itu melamar, apa salahnya? Mereka itu punya hak untuk melamar. Tapi kita juga punya hak untuk menolak. Laras cuma nggak mau masalah ini jadi panjang, Pak. Apalagi ibu pengennya aku menikah sama Mas Bambang. Loh. Yang kawin itu kamu apa ibumu? Kalau yang kawin kamu, yang punya hak untuk memilih dan menentukan itu ya kamu, bukan ibumu. Ibu cuma pengen kamu nanti hidupnya enak. Enak kalau sengsara, buat apa? Sengsara dari mana? Apa ibu bisa jamin kalau nanti aku nikah sama Mas Bambang, hidupku akan bahagia dan kayak raya? Yang perlu diperhatikan dalam mencari jodoh bibit, bebet, bobot. Dan yang paling cocok ya Mas Bambang. Sudah. Wes toh, Bu? Bu, biarkan Larasati itu menentukan masa depannya sendiri. Masa depan Larasati itu ada pada dirinya. Ingat loh, Bu. Kita sebagai orang tua itu hanya menjadi perantara. Ingat itu. Kalau bukan sama Bambang mau sama siapa? Dunia ini tidak selebar daun kelor, Bu. Pikiranmu jangan sempit. Ya wes sakarmu, Pak. Nanti kalau ada apa-apa jangan sambat sama ibu. Bu, Nek. Bu. Wah, Jan. Bukan kok malah mutuk.
Sudah, Nduk. Lupakan peristiwa malam ini. Yang terjadi besok, kita pikirkan besok ya. Jadi orang itu harus saleh dan seleh. Sehingga apa? Sehingga sikap dan tingkah laku kamu itu tidak salah. Ngerti ya, Nduk ya? Ngerti tak? Ya udah, sekarang kamu tidur. Gak usah terlalu emosional ya. Udah tidur. Tidur ya, Nduk ya. Ya, kamu. Ada apa? Tariknya ada? Ada. Mau ketemu Tarik? Iya. Tunggu sebentar ya. Rik! Oke, Ahmad. Ada apa ya? Nggak apa-apa. Cuma mau ketemu kamu aja. Terus kalau udah ketemu? Ya, yang penting udah ketemu. Sorry ya. Kalau nggak jelas lo mendingan balik. Kemarin dulu lo udah nolongin gue. Gue terima kasih banget. Dan kemarin gue udah diusir sama calon suami lo itu. Bukan. Dia bukan calon suami saya kok. Terus kenapa? Yaudah, mendingan lo balik aja. Gue gak mau diganggu. Kenapa lo gitu sama dia? Emang tuh cewek salah apaan sama lo? Gila lo ya. Kebenaran Mas Bambang. Aduh, untung sampean datang. Mas Bambang bisa minta tolong nggak ya? Ada apa tuh, Bu? Larasati tuh pergi minta tolong cariin Larasati ya, Mas. Kok dia pergi nggak pamit sejak subuh? Loh, semalam kan baik-baik aja tuh, Bu. Ya nggak tahu. Pokoknya Ibu minta tolong cariin. Ibu udah cemas ini. Jenje, udah Ibu tenang aja, Bu. Saya coba cari dulu. Cari kemana? Larasati pasti pergi ke hotel Jakarta itu, Bu. Masya Allah, hotel, Mas. Ye. Nggak mungkin. Udah. Sekarang Ibu di rumah aja, tenang. Biar saya cari Larasati. Iya, Ya, Bu. pokoknya dibawa pulang ya, Mas Ye, Larasati ye, ya. ye, ye. Ya. Sekarang, ye, Bu. Hati-hati, Mas. Ye. Nanti cepat kasih kabar. Laras. Ada masalah apa toh? Kok kayaknya ribet banget. Emang ya, semua laki-laki itu brengsek. Loh, aku ini juga laki-laki, tapi aku tuh nggak brengsek loh. Udah brengsek, sombong lagi. Ah, aku juga nggak sombong. Apa emang kelakuan orang-orang tenar itu emang gitu ya? Pertama-tamanya doang baik, abis itu kembali deh ke sifat aslinya. Gak ramah sama sekali. Loh, ini ngomongin siapa toh? Bambang apa Tarik? Dua-duanya brengsek. Lah, kalau soal Bambang, aku itu setuju sama pendapat bapakmu. Kalau menurut bapakmu, orang boleh ngelamar, orang boleh nolak. Ya aku pasti menolak. Lah kalau gitu, masalahnya apa lagi? Beres lah. Terus soal Tarik, ngapain juga kamu itu mesti nyamperin dia? Ya karena aku suka sama dia. Serius? Ya serius. Alah Laras. Kamu itu mimpi, Laras. Mimpi tuh.
Pak Bambang, memangnya kok bapakmu kok? Larasati mana? Cari dong ke rumahnya. Dia itu minggat, ngerti ora? Kenapa? Loh, kamu pasti yang tahu. Gue nggak ada hubungan sama dia. Nggak usah belagu jadi orang top. Baru jadi penulis saya sombong. Dunia ini luas, Bung. Mas syukur kamu dikenal di sini. Macam-macam Larasati, awas kamu. Tak pateni. Yang ku tahu kau selalu saja. Nggak bisa. Gue besok mesti pulang ke Jakarta. Yes. Kita berangkat ke sini bareng. Pulangnya pun juga harus bareng. Gue nggak bisa kalau harus ngeliat mukanya Tarik yang nyebelin kayak gitu. Yes. Kamu serius mau putus sama Tarik? Gue yakin. 1000% malah. Oke. Tapi kita pulang bareng ya. Ya udah. Tapi ini karena lo yang minta makanya gue mau. Kalau bukan lo yang minta, gue nggak bakal mau. Tapi gue nggak mau kalau harus ngeliat mukanya Tarik. Iya. Mungkin pesan minum dulu. Boleh. Ini Pak kopinya. Mestinya kamu itu nggak usah minta tolong sama Bambang, Bu. Itu pasti nanti bikin masalah baru. Kalau nggak minta tolong sama Bambang, minta tolong siapa lagi? Kan bisa minta tolong sama Mustari atau siapa gitu loh. Mustari itu bisanya apa, Pak? Dia tuh lebih paham. Salam. Salam. Gimana, Nak? Nggak ketemu, Bu, Pak. Tadi saya sudah ke tempat orang Jakarta, nggak ada. Terakhir saya juga ke tempatnya Mustari, nggak ada juga, Bu. Ya Allah, kemana anak ini? Padahal Mas Bambang hari ini mau lamaran ya. Ya nggak apa-apa, Pak. Tadi saya sudah pulang. Beritahu sama orang rumah kalau lamaran ditunda besok. Iya bener itu, Nak. Iya, Bu. Saya juga nggak mau toh, Bu, kalau Larasati nggak ada. Maaf ya, Lama. Di toilet. Jam. Sebenarnya gue tuh suka sama lo. Maaf. Apa? Iya, gue tuh suka sama lo. Lo tuh bisa ngertiin gue banget. Setiap kali gue jalan sama lo, gue tuh ngerasa nyaman banget. Aduh. Yes. Begini. Kalau boleh jujur, aku sebenarnya juga suka sama kamu. Kenapa lo gak ngomong dari dulu? Gila apa? Kamu kan masih ada hubungan sama Tarik. Akunya gak enak sama dia. Kalian cocok. Tarik. Gue lebih cocok. Kita udah putus ya. Jadi gue berhak dekat sama siapapun. Termasuk Jamie. Nggak masalah. Dari dulu gak apa-apa kok. Gue gak enak sama lu, bro. Kasih kucing aja. Gue kira ikan kasih kucing. Minum.
anaknya datang. Laras? Dari mana saja kamu, Nduk? Dari rumah teman, Pak. Dari rumah teman kok ya. Diam-diam saja, nggak pamit sama bapak sama ibu. Perginya subuh lagi. Kamu mau minggat, Po? Ada perlu, Bu. Sengaja, biar lamaran Mas Bambang itu gagal. Besok keluarga mereka tetap datang kemari. Ya kamu ngelamar, ya ngelamar aja. Mau kesini datang aja. Kenapa mesti repot? Nah, itu jawabannya. Benar kamu, Nduk. Cocok, tidak salah. Dah, Laras. Sekarang kamu istirahat. Jangan lupa makan ya. Sana. Ya, Pak. Bapak itu malah manas-manasi. Yang manas-manas itu siapa? Ya Bapak. Alah. Oh ya sudah toh, Bu. Nggak usah dibahas. Nanti masalahnya jadi panjang. Kita lihat saja besok. Kenapa, bro? Betul Laras. Cewek pengagum lo itu. Kenapa ya? Kok gue mikirin dia mulu? Dia cewek yang cantik, manis. Kayaknya gue suka sama cewek itu deh. Apa yang bikin lo suka, bro? Yang pasti dia tuh alami. Satu, cewek banget. Kedua, mungkin dia tuh anak kampung. Tapi begitu gue ngeliat dia, gue tuh ngerasa suka aja. Ya lo ketemuan lah. Ya, dia pasti marah. Karena tadi pagi gue usir. Gini aja, gimana kalau lu datengin rumahnya? Gue lihat di sebelah penginapan kita ini ada penyewaan mobil sama motor. Gimana? Bisa gue ke rumahnya? Gitu. Kopi. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku yang ku. Kebetulan sampean datang, Mas. Saya baru mau ke tempatnya sampean loh. Ada apa? Kemarin Laras ke tempat sampean toh? Iya, Lah iya, Laras itu suka Mas sama sampean. suka. Suka Mas, cinta, demen, tresno sama sampean. Masa sih? Iya Mas, Laras itu kemarin minggat, itu karena takut dilamar sama Mas Bambang. Ya, dia bilangnya nggak mau kok. Loh, dia itu bahkan pernah mimpi dilamar sama sampean loh Mas. Oh, jadi itu benar? Loh, iya, makanya hari ini itu lamarannya Mas Bambang. Saya takutnya kalau Laras itu dipaksa. Laras itu pernah cerita sama saya Mas, kalau dia itu lebih baik bunuh diri daripada harus menikah sama Bambang. Dari kemarin saya mikirin Larsati mulu. Iya, tapi Laras itu juga sedih. Dia itu pernah nanya sama saya, sayangnya sampean itu sudah punya pacar Mas. Ya sekarang kan enggak. Nah terus, tujuan sampean kemari? Ya mau ketemu Larsati lah. Ketemu saja? Tidak ada tujuan lain? Ya itu kan urusan saya. Terus gimana? Atau saya ikut aja Mas? Ya kalau mau ikut aja. Tapi emang bener Larsati mau lamaran? Ya saya dengar begitu Mas. Hari ini tuh lamarannya Mas Bambang. Udah dimulai belum ya?
Emang kenapa, Mas? Emang kenapa? Baik nanya, ayo. Tari itu cuma impian kamu. Mimpi bisa jadi kenyataan, tapi bisa juga cuma bayangan. Buat apa kamu itu ngejar mimpi yang nggak pasti? Padahal yang jelas-jelas di depan mata saja ada. Ibumu benar, Nduk. Kamu harus bisa melihat kenyataan. Kamu suka sama Tarik. Tapi bisa jadi, Nduk, Tarik itu tidak memikirkan kamu sama sekali. Ibu ndak akan maksa kamu. Tapi Ibu seneng kalau kamu mau nikah sama Bambang. Ya sudah, sekarang kita siap-siap untuk menyambut kedatangan mereka. Itu bajunya dirapikan, Iya, udah. kalungnya itu. Yuk. Yuk. Senyum. Biasa saja ya. Yuk. Jadi ya seperti itu ya, Pak ya. Ya, tapi begini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, juga Nak Bambang, yang menikah nanti kan bukan saya. Jadi yang menjawab juga bukan saya. 100% haknya ada pada anak saya, Larasati. Gitu? Kan begitu ya, Bu ya? Iya, jadi ya jawabannya belum sekarang. Ngoten nggih, Pak. Iya. Mohon maaf ini, kalau misalnya jawabannya sekarang ya langsung jawab kabul. Wah, kalau itu saya suka, Pak. Nah, Bambang itu sakarmu. Aja, monggo lho, sewu nih didar, ponunjuk, monggo Bu. Ya, diminum. Oh, lah kok keseset toh, Pak? J, masih ada keperluan yang harus dikerjakan. Oh, J ngaten. Pokoknya saya nunggu jawaban secepatnya, Pak. Oh, J. Pasti. J. Mau ngapain sampean ke sini? Bertamu. Bertamu. Sampean lihat enggak? Sekarang itu lagi ada acara keluarga. Kalau sampean macam-macam berani gagalin acara lamaran, tak goreng sampean nanti. Ayo pergi. Sudah pergi sana. Laras, itu ada Tarik mau ketemu. Aku udah mau ketemu, Bu. Kenapa? Udah apa-apa, lagi nggak pengen ketemu aja. Sudah pergi sana. Iya, Mus. Bawa dia pergi, Mus. Ayo cepat. Tarik. Bawa dia pergi. Ayo cepat. Kamu lihat apa? Hah? Pergi. Sudah pergi sana. Sana pergi. Sudah pergi sana. Sana pergi. Apa lihat lagi? Go. Dari mana aja lo? Ada urusan sedikit. Dari rumah cewek itu ya? Namanya Larasati. Ya, siapalah. Cantik kok dia. Dia mau menikah. Oh, bagus kalau gitu. Terus kapan kita pulang? Kalau lo mau pulang duluan sama Jimmy silakan. Tapi gue perlu beberapa hari untuk di sini. Jadi sekarang tujuan lo udah berubah. Tapi gue suka. Ini memberi gue pelajaran dan inspirasi.
Laras? Kamu, Mus. Dari mana kamu malam-malam kelayapan? Aku suntuk. Cie, yang baru dilamar. Dosa ngeledek. Oh, aku ndak bakal nerima dia juga kok. Terus kenapa kamu tadi nggak mau ketemu sama Tarik? Kamu udah tahu sih. Dia tuh ngusir aku. Dia itu habis putus sama pacarnya. Ngapusi kamu. Makanya, dia itu kaget waktu aku cerita kalau kamu tuh dilamar. Dia tuh makanya pengen segera ketemu sama kamu. Kok bisa gitu? Ya, jangan-jangan dia itu suka sama kamu. Ya ndak mungkin lah. Wong dia ngusir aku. Dia ngusir aku. Tapi dia itu sedih banget. Tadi tuh nggak bisa ketemu sama kamu. Dia itu sampai nangis-nangis Bombay. Tapi bener kok Laras. Dia itu ngomong sama aku sebelum pulang. Kalau dia itu suka sama kamu. Bener. Aku nggak bohong. Swear. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Aku percaya kamu melebihi apa yang orang katakan kepadaku. Aku percaya kamu tak peduli apa yang orang katakan tentang kamu. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Ada Larasati, Pak? Larasati itu sedang pergi. Pergi. Tadi itu pamit sama saya mau ketemu sama siapa gitu loh. Kemana ya, Pak? Waduh. Nggak tahu. Ibu tahu? Tanya aja ke Mas Suri, mungkin dia ngerti. Oh gitu ya, Bu? Kalau gitu saya pamit dulu ya, Pak. Oh gitu ya? Maaf, sudah mengganggu. Wah, enggak. Slow aja. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf. Bu, kayaknya anak ini senang sama anak kita Larasati ya, Bu ya? Itu cuma mimpi, Pak. Kalau mimpi itu nggak mungkin jadi kenyataan. Alah. Waduh, tuh. Dapat malah. Ya. Siangan. Kamu tahu pendapat aku nggak setuju. Kayak dia ke rumah kamu deh. Ke rumah saya. Ya kan dia suka sama lo. Aduh. Saya jadi nggak enak ini. Gue jamin kok Tarik tuh orangnya baik. Cuma tinggalnya aja yang mesti perhatian sama dia. Ya karena dia penulis, jadi butuh dukungan moral.
Saya jadi makin gak enak ini. Ya, kalau kamu nggak mau, kamu tolak aja. Iya, tidak ditolak juga. Maksud saya mau bilang terima kasih atas bantuannya. Kalau gitu, saya permisi dulu. Terima kasih. Hati-hati ya. Udah, tenang Mas. Larasati itu pasti nanti kesini. Diminum dulu itu kopinya, biar tenang. Kamu telepon nggak diangkat ya? Alah, paling dia itu lagi di jalan. Yang ku tahu, kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Aduh, Laras. Kamu itu dari mana? Kok masih berani naik motor sendiri? Kan bisa telepon aku, nanti aku antarkan. Nggak usah Mas Bambang, terima kasih. Aku tadi buru-buru soalnya. Emang dari mana tuh? Tadi bisa ada urusan. Oh gitu. Oh ya Ras, kapan kamu mau jawab lamaran aku? Sekarang aja gimana? Sekarang? Iya. Di sini? Di sini. Soalnya aku sudah tidak mau memperpanjang lagi urusan di antara kita berdua. Aku juga sudah tidak sabar nikah sama kamu, Ras. Jawabanku tetap sama. Aku menolak lamaran Mas Bambang. Loh, kenapa tuh, Ras? Aku kan perjaka, sugih. Apa kurangku, Ras? Cuma kurang satu sih. Kurang ganteng? Kurang ajar. Ras, coba kamu pikirkan dulu, Ras. Aku disuruh sama kamu ya, Ras? Enggak, kamu pikirkan dulu, sekali lagi. Enggak, pokoknya aku enggak mau. Loh, piye toh, Ras? Aku serius ya, Ras? Ras, tunggu dulu toh, kita ngobrol dulu. Ras! Tunggu, Ras. Apa lagi sih? Aku ini tetap pengen jadi suami kamu. Aku enggak mau. Aku enggak peduli. Kamu harus nikah sama aku. Pokoknya enggak. Ras, loh. Ras, piye toh? Ras, motormu iki piye? Ras! Iya, itu si Bambang itu loh ngejar Larasati. Tunggu dulu. Aku tanya sama iya tunggu dulu. Aku tanya sama kamu. Aku itu kurang ajar apa sama kamu, ha? Bapakmu, ibumu aja setuju sama aku. Lepasin. Enggak. Lepas. Kamu enggak usah ikut campur kamu. Kamu selalu muncul kayak bisol tau enggak? Jadi ikut campur kamu. Sekarang kita selesaikan saja. Mas, ini kan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Kekeluargaan apa? Kamu tuh tahu apa? Bisa ngomong sama Pak Dong. Bang, kita bisa cari perempuan lahir toh. Gak usah jauh Laras lagi. Ganggu apa? Enggak apa-apa. Aku ke rumah kamu loh, tapi kamunya nggak ada. Aku justru nyamperin ke rumahmu. Tapi katanya kamu ke rumah aku. Oh, kan aku bilang aku mau ngelamar kamu, daftar jadi suami kamu. Yang bener. Beneran? Aku suka sama kamu. Percaya kamu. Kok ketawa? Gak apa-apa, aku seneng banget. Aku udah nyangka kamu bakal ngelamar aku di sini. Nggak perlu di rumah. Jadi gini ceritanya. Aku tuh sering banget mimpi tentang kamu. Jadi kamu tiba-tiba datang dari Jakarta dan kamu ngelamar aku di tengah sawah ini.
Jadi kenyataan kan? Iya. Yuk. tahu kau selalu sejukkan hatiku yang ku tahu. Kau selalu ada di saat ku membutuhkanmu. Kau selalu ada.